kita diingatkan untuk memento mori, artinya ingatlah hari kematianmu. Karena itu terimalah salam dari kami seluruh pelayan HKBP Jalan Lurah Cimahi. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Segala sesuatu ada masanya. Ragam hal sudah kita jalani dalam hidup ini. Semua pasti berlalu, tetapi kita berpengharapan kepada hidup kekal. Sebagaimana topik minggu ini mengatakan, menyongsong langit dan bumi yang baru. Karena itu, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan untuk menyembah dan memuji namanya. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 352 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian,
Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati, hidup atau mati kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar, karena Engkau menyertai kami. Maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu, kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup ataupun mati, Engkaulah yang mempunyai kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbanan-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 251 ayat 2 dan ayat 5. Hukum Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam konfesi HKBP pasal 15 mengenai peringatan akan orang meninggal. Kita mempercayai dan menyaksikan kematian adalah akhir dari hidup manusia di dunia ini. Dia berhenti dari segala pekerjaannya. Ada keselamatan bagi orang yang percaya. Yesus Kristus yang telah bangkit itulah yang membangkitkan orang dari kematian. Dialah Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan yang setia sampai akhir. Gereja menyelenggarakan peringatan bagi orang yang meninggal untuk menyadarkan iman kita, supaya kita mengingat akan akhir hidup kita yang sendiri, serta meneguhkan pengharapan dan kemenangan Kristus mengalahkan kematian.
Demikian juga pengharapan akan kerajaan sorga sebagai tujuan jiwa, roh kita, dan persekutuan orang percaya dengan Tuhan Allah hingga kedatangan Yesus Kristus untuk yang kedua kali. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 353 ayat 1 dan ayat 7. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu. Engkau telah memberikan kepada kami kemenangan atas maut melalui kebangkitan Yesus Kristus, sehingga kami beroleh hidup yang kekal dan mampu berdiri teguh dalam pekerjaan Tuhan. Namun terkadang kami putus asa menghadapi kesusahan dan pergumulan, sehingga kehendak-Mu bukan lagi yang utama, melainkan kehendak kami sendiri. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 837 ayat 1 dan ayat 3.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini dari Yesaya pasal 65, dimulai dari ayat 17 sampai dengan ayat 23. Kita membacanya secara bergantian. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan penjelasan warta jemaat gereja kita. Minggu tanggal 26 November 2023 kita memasuki nama minggu yaitu Minggu Ujung Tahun Parhuriawan. Adapun tema atau topik minggu kita pada hari ini yaitu menyongsong langit dan bumi yang baru. Saya akan membacakan poin-poin daripada warta jemaat kita. Yang pertama 2.1 sermon koordinasi Parhalado. Koordinasi Parhalado pada hari Selasa 28 November 2023 masuk pukul 17 WIB. 2.2 pelayan firman. Pada hari ini Minggu 26 November 2023 dalam ibadah pagi pukul 7.30 dan siang pukul 10.30 yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Eliezer Siregar STH, yaitu pendeta pensiun HKBP. Kiranya firman yang disampaikan dapat meningkatkan iman percaya kita. Poin 3.2 pelayan pospel atau pos pelayanan distrik 18 Jabar Tengdie. Pada hari ini Minggu 26 November 2023 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan melalui amplop untuk pos pelayanan distrik atau pospel distrik 18 Jabar Tengdie. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersama dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang warna ungu yang di depan dan amplop telah disediakan oleh distrik. 5.1 pemberkatan nikah warta yang kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Lamsihar Andriano Sitanggang, putra dari Bapak FH Sitanggang almarhum, Ibu L Borupakpahan yang beralamat Kampung Rancaloa RT 2 RW 3 Kelurahan Cimamokolan Kecamatan Rancasari Bandung, anggota jemaat HKBP Resort Bandung Timur dengan Saudari Devita Sonia Veronica Boru Simatupang, putri dari Bapak Samsul Simatupang almarhum, Ibu Rusmini Boru Tambunan yang beralamat di Jalan Irigasi Kamulyan RT 3 RW 2 nomor 47 Ciburui KBB, anggota jemaat gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi WEG 6. Adapun rencana pemberkatan nikah pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 di HKBP Bandung Timur Resort Bandung Timur masuk pukul 10.30 WIB. 5.2 pemberkatan nikah warta yang pertama. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Stephen Rosenberg Michael Christisen Aritonang Eskom, putra dari Bapak Dr. Andes Rustli Dharma Aritonang almarhum, Ibu Bibelfro Krista H. Borusiagian yang beralamat Jalan Kolonel Masturi nomor 101 Cimahi, anggota jemaat gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi Resort Cimahi dengan Saudari Rika Sevianti Boru Pasaribu SAB,
putra dari Bapak Y Pasaribu SMHK, Ibu Pinondang Borusi Hotang SPD, Kompleks Soreang Indah, Jalan Anggrek Jalan Anggrek Blok A nomor 8 Soreang Bandung, anggota Jemaat Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 9 Desember 2023 di HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi masuk pukul 8.30 WIB. 5.3 Gladi bersih sekolah minggu. Gladi Natal sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 November 2023 masuk pukul 12.30 WIB sampai dengan jam 15.00 WIB. Sehubungan dengan itu, kebaktian sekolah minggu pada hari ini Minggu 26 November 2023 masuk pukul 10.30 WIB dan diharapkan anak sekolah minggu dapat mengikuti acara tersebut. 5.4 Libur pelajar CD, ibadah sore dan ibadah sekolah minggu. Yang pertama, libur Parguru Malua terhitung mulai tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024 pelajar CD libur. Yang kedua, ibadah sore dan ibadah sekolah minggu. Sehubungan dengan perayaan Natal sekolah minggu, maka ibadah sore dan ibadah sekolah minggu pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 dikabung dengan ibadah pagi. Yang ketiga, libur sekolah minggu terhitung mulai 10 Desember 2023 sampai perayaan Tahun Baru sekolah minggu 2024, sekolah minggu ibadah bersama dengan orang tua. 5.5 Ujung tahun Parhuriawan atau Parningotan ni akan naung monding. Pada hari ini Minggu 26 November 2023 adalah akhir tahun gerejawi atau ujung tahun Parhuriawan HKBP Parningotan di Akanamonding. Dalam ibadah minggu tersebut kita akan mengadakan acara memperingati jemaat yang sudah meninggal mulai dari tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2023 dan nama-namanya akan dibacakan di acara mengenang orang yang meninggal. 5.6 Donor darah seksi kesehatan. Pada hari Minggu 10 Desember 2023, seksi kesehatan mengadakan donor darah. Dimohon kepada jemaat supaya ikut mendonorkan darahnya, setetes darahmu berguna untuk menolong sesama. 5.7 Rapat Panitia Natal. Pada hari Senin 27 November 2023 masuk jam 18 WIB akan dilaksanakan rapat panitia Natal dan Tahun Baru HKBP Jalan Lurah Cimahi. Dimohon kepada seluruh panitia untuk mengikuti rapat tersebut. 5.8 Pemasangan pohon Natal atau pajojokon gaba-gaba. Pada hari Jumat 1 Desember 2023 pukul 9 WIB, gereja akan memasang pohon Natal sekaligus membersihkan ruangan gereja. Untuk itu dimohon semua panitia Natal dan parhalado untuk dapat hadir dalam kegiatan tersebut. 5.9 Pemesanan buku dan kalender 2024. Gereja kita akan memesan buku Impola, Pajonok, Mendekat, Jamita, Almanak, dan kalender tahun 2024. Almanak tahun 2024 dan kalender 2024 akan dibagikan kepada semua jemaat dengan tanpa dipungut biaya atau gratis, tetapi renungan harian yaitu Pajonok atau Mendekat dibeli sebagai ganti ongkos kirim sebesar 25.000. Bagi jemaat yang ingin memesan supaya menghubungi Situa paling lambat Sabtu 2 Desember 2023. Demikian Bapak Ibu dan Saudara sekalian, warta kita di hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Shalom. Jemaat yang terkasih, kini kita akan masuk acara mengenang orang yang meninggal. Saat ini kita akan memasuki acara mengenang anggota jemaat kita
yang telah lebih dahulu mendahului kita kembali ke rumah Bapa dalam suatu tahun gerejawi HKBP dari tanggal 26 November 2022 sampai pada tanggal 26 November 2023. Marilah kita bernyanyi dari BN HKBP nomor 520 ayat 1. Tangis, sakit dan sedih dalam dunia panas, duka lara dan pedih sering datang bersama. Kematian pasti tiba bagi umat manusia. Semua harus menerima upah dosa manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan memperingati teman-teman seiman kita yang telah lebih dahulu meninggalkan dunia ini selama 1 tahun gerejawi. Adapun acara ini bukanlah untuk mengingat-ingat kesedihan yang lalu, namun acara ini mengingatkan kita bahwa kita pun kelak seperti mereka yang sudah meninggalkan dunia ini. Kita mengimani bahwa kematian bukanlah akhir dari perjalanan kita, tetapi kematian adalah pintu untuk memasuki kehidupan yang baru bersama Tuhan. Seperti yang disaksikan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang mengatakan, Tuhan sendiri akan turun dari singgasananya bersama para malaikat pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Marilah kita bernyanyi. Ku mau pergi ke negeri bahagia, di surga pasti damai aman tenang. Kau sahabatku penuh dosa derita, hai mari semua ikut ke surga. Hai mari segera ikutlah. Hai mari semua ikutlah ke surga. Saudara yang terkasih, berikut nama-nama anggota jemaat yang telah mendahului kita dalam 1 tahun gerejawi ini. Pertama, Sorta Boru Manalu, Ina, Wek 1.
lahir 8 September 1952, meninggal atau monding 31 Desember 2022, umur 69 tahun. 2. Anggiat Tambunan, Ama Wek 5, tanggal lahir 8 September 1952, meninggal 1 Februari 2023, umur 71 tahun. 3. Saur Tiur Minar Boru Sirait, Ina Uek 2, tanggal lahir 12 Januari 1932, meninggal 10 Februari 2023, umur 91 tahun. 4. Situa Sami Tariam Sahdamanik, Ama Uik 6, tanggal lahir 10 Agustus 1939, meninggal 13 Mei 2023, umur 84 tahun. 5. Pangku Raja Feni Lubis, Ama Wek 8, tanggal lahir 2 Oktober 1958, meninggal 7 Juni 2023, umur 65 tahun. 6. Maria Lamsaroha Boru Nainggolan, Ina Uik 1, tanggal lahir 7 November 1953, meninggal 6 Agustus 2023, umur 69 tahun. 7. Arnold Baginda Raja Tambunan, Naposo Wek 5, tanggal lahir 23 Desember 1959, meninggal 9 Agustus 2023, umur 64 tahun. 8. Theodora Boru Sitompul, Ina Uek 2, tanggal lahir 10 Juni 1942, meninggal 26 Agustus 2023, umur 81 tahun. 9. Hojon Purba, Ama Wek 8, tanggal lahir 11 Januari 1966, meninggal 12 Oktober 2023, umur 57 tahun.
10. Adinar Situmorang, Ama, Wek 4, tanggal lahir 14 April 1954, meninggal 20 Oktober 2023, umur 69 tahun. 11. Saud Hutagal, Ama, Wek 1, tanggal lahir 31 Desember 1939, meninggal 29 Oktober 2023, umur 84 tahun. 12. Theodora Agustina Boru Saraging, Ina, Wek 4, tanggal lahir 3 Agustus 1954, meninggal 9 November 2023, umur 69 tahun. Jumlah yang meninggal: Ama 6 orang, Ina 5 orang, Naposo 1 orang. Jadi jumlah yang meninggal keseluruhan adalah 12 orang. Mereka telah beristirahat dalam damai bersama Sang Penciptanya dan tidak lagi dibebani dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya di dunia ini. Walaupun setiap orang akan meninggal, seperti teman-teman kita yang sudah meninggalkan dunia ini, namun Allah selalu menyertai dan mengasihi kita karena Kristus adalah Tuhan bagi orang yang hidup dan orang yang mati. Jemaat, dalam Wahyu 20 ayat 12 dituliskan, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Marilah kita berdiri. Dalam kerendahan hati, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing, berdoa kepada Tuhan dan mengingatkan kita untuk selalu menyerahkan perjalanan hidup kita sampai saatnya tiba yang diiringi dengan suara organ setengah suara.
Mari kita nyanyikan. Kelak akan berjumpa saudara seiman di saat kita tiba di surga yang kekal, di surga yang kekal, di surga yang kekal. Kelak akan berjumpa seluruh umatnya di sisi Allah Bapa saat kita menang, saat kita menang, saat kita menang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik, hari ini kami mengenang saudara-saudara kami yang telah meninggalkan dunia ini. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ajari dan mampukan kami untuk selalu bertahan pada iman percaya kami, agar kami setia sampai kematian menjemput, dan kelak kami akan menerima mahkota kehidupan yang daripadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 278 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan yang pertama. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan bangga, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan,
bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, dan di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas madihita sudena. Sebelum saya bacakan firman Tuhan, saya akan memperkenalkan diri dulu, walaupun kalau nggak salah 3 minggu yang lalu saya dari sini, tapi hanya beribadah. Baru pertama kali ini saya menyampaikan firman Tuhan. Nama saya sebagaimana di dalam warta itu Pendeta Eliezer Ojak Sopartua Siregar, Inang. Ada bersama kita juga Buru Gultom. Tuhan mengaruniakan kepada kami 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Yang paling besar sudah menikah dengan Buru Silalahi. Kemudian saya sudah pensiun sebagaimana diwartakan. 5 tahun yang lalu saya sudah pensiun. Dan pelayanan terakhir di gereja di Huria yaitu sebagai preses di HKBP Distrik Toba Sundutan Balige. Jadi memang sudah lansia, umur saya menjalani umur 71 tahun. Dan inilah perkenalan saya, perkenalan kami, kiranya perkenalan kita ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Adapun firman Tuhan yang mau kita terima pada hari Minggu terakhir gerejawi dan peringatan orang meninggal pada tahun ini adalah dari Wahyu 21 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihat, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Saudara-saudara, sebagaimana kita dengar dari warta jemaat bahwa minggu ini adalah minggu akhir tahun gerejawi sekaligus peringatan orang meninggal. Kita sudah mendengarkan nama-nama yang kita kasihi, yang sudah mendahului kita. Ada 12 orang. Saya lihat tadi dalam warta itu dan yang dibacakan itu semuanya di atas 50 tahun.
luar biasa. Kalau begitu ini jemaat Cimahi Jalan Lurah ini sehat-sehat semuanya. Kiranya demikian juga. Dari antara orang yang dibacakan itu ada orang tua kita. Saya kira semuanya orang tua kita ya, nggak ada anak di sana. Jadi atau saya katakan itu adalah saudara kita. Saudara-saudara kekasih, bila kembali disebutkan nama-nama mereka, itu berarti bukan untuk membukakan kedukaan kita lagi, duka kita masa lalu, atau membawa kita kembali bersedih. Tetapi dengan peringatan ini menyadarkan kita bahwa kita juga akan seperti mereka. Dan itu nyanyian kita, dan itu yang selalu dibacakan tadi. Tidak ada seorang pun dari antara kita akan selamanya tinggal di dunia ini. Langsung ini tahe? Atau ada dari antara kita yang kalau saya enggak bakal mati, saya akan hidup terus. Saya kira juga kita tidak akan mampu mengatakan itu. Cepat atau lambat kita akan meninggalkan dunia ini. Hidup kita akan berlalu. Kematian itu akan kita alami dan akan kita terima. Dan tidak ada alasan buat kita untuk memperlambat atau membatalkan. Mungkin kita mengatakan saya masih muda, saya belum kawin, saya belum menikah. Sedangkan itu juga yang umur 57 tahun itu naposo itu ya, itu juga kita sebutkan sebagai naposo. Itu juga meninggal. Atau tidak ada alasan buat kita untuk mengatakan bahwa anak-anak saya masih kecil, butuh perhatian. Pekerjaan saya masih banyak. Tidak ada alasan buat kita. Jika kematian itu sudah datang, semuanya kita akan menerima. Karena apa? Kematian itu adalah upah dosa. Karena itu saya katakan tadi kita tidak punya alasan untuk membatalkan atau mencegahnya. Kalau begitu saudara-saudara, kita jangan terpaku dengan kematian itu. Kalaupun kita memperingati orang-orang yang sudah meninggal buat kita, dan kita juga akan meninggalkan dunia ini, firman Tuhan hari ini tidak memfokuskan diri kita hanya ke dalam hal itu. Tetapi pertanyaan, jika hidup kita sudah berlalu, jika kita sudah mati, apakah perjalanan kehidupan kita sudah selesai? Itu menjadi pertanyaan. Molulung mati kita. Itu juga kan dalam bahasa Batak, orang yang mati itu disebutkan orang yang sudah monding kan? Apa artinya? Onding tidak lagi, itu dari acara kita tadi, tidak ada lagi pertanggungjawabannya, tidak ada lagi pekerjaannya, tidak ada lagi di situ untuk mengurus kekayaan, semuanya akan berlalu. Dan dikatakan juga bahwa orang yang meninggal itu adalah orang yang istirahat. Makanya dalam salib orang meninggal kita disebutkan di sana dison meradian. Dison meradian, apa artinya? Bahwa dia dalam kubur itu adalah menanti, kita masih menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Saatnya Tuhan menganugerahkan langit yang baru dan bumi yang baru. Saatnya Tuhan akan memberikan kepada kita, menganugerahkan kehidupan yang kekal bagi orang yang setia, bagi orang yang percaya selama hidupnya di dunia ini. Tetapi bagi orang yang tidak mau percaya, tidak setia, sebagaimana tadi kita bacakan itu dalam Wahyu itu, bahwa kitab catatan-catatan terhadap diri kita itu akan dibukakan. Apakah perjalanan hidup kita selama ini berkenan di hadapan Tuhan, atau malah kita berbuat yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, hukuman akan terjadi. Kematian, penderitaan selama-lamanya akan dikenakan bagi orang yang tidak mau bertobat,
dan bagi orang yang tidak mau percaya, dan bagi orang yang tidak mau setia terhadap Tuhan. Karena itu saudara-saudara, sebagaimana kita percayai bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itu adalah saatnya Tuhan menganugerahkan langit yang baru dan bumi yang baru, yaitu sorga bagi orang yang setia kepada Tuhan. Bagi orang yang tidak setia dan tidak mau bertobat, hukuman dari Tuhan akan mereka terima, yaitu kematian kekal dan api neraka yang sangat menghanguskan itu. Kemudian juga pada saatnya Tuhan datang kedua kalinya itu, Dia akan menganugerahkan dan memberikan penghiburan dan sukacita bagi orang yang setia. Tetapi bagi orang yang tidak setia dan tidak mau bertobat, apa yang dikatakan? Bagi orang bebal, bagi orang yang tidak mau bertobat, mereka akan menerima api yang menyala-nyala selama-lamanya untuk menghanguskan dia. Ini yang kita lihat saudara-saudara. Oleh karena itu, jika Tuhan masih memberikan kita kehidupan, jangan kita main-main dengan waktu itu. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Karena itu firman Tuhan melalui wahyu Yohanes ini, bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itu, sebagaimana saya katakan tadi, adalah untuk memberikan penghakiman kepada setiap orang sesuai dengan apa yang dia lakukan di sepanjang kehidupannya. Oleh karena itu dari firman Tuhan mengajari kita, menasihati kita apa yang harus kita lakukan selagi Tuhan masih mengasihi kita, selagi Tuhan masih memberikan kehidupan kita sampai pada saat ini. Harus silota mengataboto neng Roma tu hate, mengataboto la Roma ari ni debata laho menguhumi colma. Dari firman Tuhan ada 3 hal yang harus kita lakukan. Ini harus saya tekankan ini. Ada 3 hal. Yang pertama, mengarahkan segala kehidupan kita dan pengharapan kita menuju langit yang baru dan bumi yang baru itu. Mengarahkan, memfokuskan seluruh kehidupan kita. Apapun kegiatanmu, apapun yang kamu lakukan, arahkan itu kepada kehidupan yang sudah Tuhan persiapkan bagi setiap orang yang percaya. Karena itu saudara-saudara, kita harus menyadari banyak cara yang dilakukan oleh iblis dan penguasa dunia ini untuk mengikat kita dan melelapkan hati kita supaya tidak tertuju kepada akhir segala-galanya itu. Karena itu harus kita memohon pertolongan Tuhan dan berusaha menanggalkan segala ikatan-ikatan yang diperbuat oleh iblis itu yang mengikat kita, supaya kita tidak mengarahkan kehidupan kita ke kehidupan yang kekal itu. Itu artinya saudara-saudara, pegangan kita satu-satunya adalah firman Tuhan. Itu, gak ada yang lain. Imanmu itu pegang untuk menuju ke kehidupan yang kekal itu. Arahkan hidupmu hanya kepada langit yang baru. Molo pedileho debata tuho hasanga pun hamoraun hagabeun, itu semuanya akan kita tinggalkan. Tangita he, hado ngartam noeng bono mudi, sadia gorong bono martami. Sedangkan orang-orang Batak yang kaya yang kita ketahui semuanya ditinggalkan. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang kita lakukan selagi Tuhan masih memberikan kita kehidupan di tengah-tengah dunia ini, yaitu tetap tekun dan sabar menghadapi segala tantangan, menghadapi segala penderitaan, dan setia mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Kita harus menyadari selama kita hidup di dunia ini, kita tidak akan terlepas dari berbagai tantangan dan penderitaan itu. Segala tantangan dan penderitaan itu akan lepas dari kita jika kita sudah mati. Hama kanungan
Gudang do halak kita manang halak na porsia pe unang madong benian sita unonon. Kalau Anda ditanya, siapa lagi di tengah-tengah dunia ini yang tidak ada penderitaannya? Tidak ada tantangan hidup. Dalam khotbah selalu saya katakan ada dua yang tidak punya tantangan, yang tidak punya penderitaan. Bagaimana firman Tuhan mengatakan orang yang sudah mati. Hayarong do bisa tahu nyala nong moding, nggak ada lagi. Hanya orang yang sudah meninggal itu tidak ada lagi penderitaannya. Dan yang kedua, saudara-saudara, siapa yang tidak punya penderitaan itu? Orang yang tidak waras. Orang yang tidak waras. Tidak ada penderitaannya itu. Makanya bagaimanapun keadaan dia selalu bisa ketawa. Oleh karena itu saudara-saudara, banyak kita yang salah meminta kepada Tuhan, salah memohon kepada Tuhan. Tuhan, jangan lagi ada penderitaan ini, jangan lagi ada tantangan ini. Kalau Tuhan mendengarkan permintaan kita itu, engkau tahu orang yang tidak punya penderitaan dan tantangan dalam hidup ini adalah orang yang sudah mati dan orang yang tidak sadar atau orang yang tidak waras. Sekarang Tuhan menanyakan, apa yang mau saya kasih sama kamu supaya kamu tidak punya penderitaan. Yang tidak punya penderitaan adalah orang mati dan orang yang tidak waras. Melohoi nang dia pilih tom sini. Karena song si tahu nona dadong holso na imah kena mati. Orang tidak waras. Karena itu Tuhan tidak mengajari kita supaya penderitaan itu tidak ada lagi. Tetapi kita diajari untuk meminta dan memohon kepada Tuhan, yaitu supaya kita tekun, sabar menghadapi semuanya itu. Itu yang harus kita minta. Unang pangido di ngulu mau darong bisita unom. Kalau songon itu terhatuk mau mati itu, tuan. Tetapi mintalah kepada Tuhan, ada ketekunanmu, ada kesabaranmu untuk menghadapi itu. Dan itu yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma pasal 5, Roma 5 itu, ayat 3. Mintalah ketekunan. Karena ketekunan itu memberikan pengharapan, dan orang-orang yang punya pengharapan, dia akan pasti menerima segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Karena itu tekunlah menghadapi segala tantangan dan penderitaan. Unang saya marungu-tungu kita. Unang saya holsoa kita. Itu yang Tuhan minta dari kita. Yang harus kita laksanakan jika Tuhan belum datang ke tengah-tengah dunia ini. Dan yang ketiga, saudara-saudara, supaya kita setia kepada Tuhan dan mau bertobat. Setia kepada Tuhan dan mau bertobat. Apa artinya bertobat? Bertobat itu adalah tinggalkan segala perbuatanmu, segala dosamu pada masa lalu. Nang saya mula-hula be. Perjujuhiakko tinggal honi. Pergabusiakko tinggal honi. Pangototohiakko tinggal honi. Dan apa yang harus kita lakukan? Yaitu berbuat yang lebih baik hari ini. Lebih baik hari ini dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Artinya itulah pertobatan itu. Sebelum Tuhan datang kedua kalinya, selagi Tuhan masih memberikan kita hidup, bertobatlah. Pau baroham. Parangemu na sosumani tinggal honi. Tetapi hari ini perbuat yang lebih baik. Jika imanmu pada masa-masa yang lalu masih goncang, hari ini teguhkan imanmu itu dan berbuat yang lebih baik. Patugu haporsiamu besok dan untuk selama-lamanya. Inilah yang harus kita lakukan, saudara-saudara. Jika Tuhan masih memberikan kita hidup di dunia ini, yang pertama, arahkan kehidupanmu ke sorga, tu surga hasonangani. Nanti akan kita nyanyikan itu. Di surga hasonangani tidak ada lagi di sana penderitaan. Kemudian tekun menghadapi segala tantangan. Dan yang ketiga, bertobat. Itulah yang Tuhan minta. Oleh karena itu saudara-saudara, adakah upah kita? Adakah yang akan kita terima dari Tuhan jika kita tekun menghadapi segala cobaan, jika kita mengarahkan hidup kita hanya kepada Tuhan
dan kepada kehidupan yang kekal itu, dan kita setia dan bertobat dalam kehidupan ini, adong dosi jalota pasti ada. Apa yang mau kita terima? Yaitu kebahagiaan. Kalau dalam Wahyu dikatakan, mertua ma akan mati di bagasan Tuhani. Berbahagialah orang yang meninggal dalam Tuhan. Jangan kau meninggal nanti dalam kehidupanmu karena kamu berbuat ala mabuk kau gabe mati. Tinggalkan itu. Yang harus kita lakukan ialah seperti mana saya katakan, bertobat. Karena kita menjadi orang-orang yang berbahagia, karena kita menjadi pewaris segala kebaikan dari Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan, surga itu menjadi milik kita, karena itu sudah diwariskan oleh Tuhan kepada kita. Itu yang kita terima, nomor 1. Upah kita, jika Tuhan datang yang kedua kalinya, dan jika kita setia kepada Tuhan, kita akan beroleh sukacita dan kegembiraan. Lihat ini, firman Tuhan mengatakan, ayat 4 dari firman Tuhan hari ini, Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, atau duka cita. Semuanya, segala sesuatunya yang lama sudah berlalu. Inilah yang kita terima, inilah upah kita. Apa artinya itu? Kita akan beroleh sukacita dan kegembiraan yang melimpah setiap saat di hadapan Tuhan di sorga itu. Dan yang ketiga yang kita terima, bahwa kita akan tetap bersama dengan Tuhan. Tuhan Allah akan diam dan bersama-sama dengan kita. Firman Tuhan mengatakan, lihat kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah-Nya. Itu saudara-saudara, bahwa kita sudah menjadi orang-orang yang kudus, yang sudah dikuduskan. Setiap saat kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Inilah yang kita lihat dari firman Tuhan upah kita, bahwa firman Tuhan mengatakan, di segala waktu dan segala tempat di sorga itu, kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita sudah menjadi orang-orang yang kudus, dan tidak ada lagi batasan kita untuk berhadapan dengan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, jika kita memperingati hari orang yang meninggal, jika kita memperingati mereka yang sudah meninggal, dan ini akhir tahun gerejawi, karena itu firman Tuhan menyatakan, satukan hatimu menyongsong langit yang baru, yang Tuhan sudah persiapkan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Surgui sabulot tadwi dangadong be siayo tisi. Molo dangadong be siayon, arahkan, fokuskan hidupmu hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, bahwa perjalanan kehidupan kami adalah menuju sorga, menuju langit dan bumi yang baru. Tuhan, pada saat ini, pada hari Minggu ini, adalah akhir tahun gerejawi. Saat kami memperingati, mengingat kembali orang-orang yang sudah meninggalkan kami lebih dulu. Biarlah Tuhan, dengan mengingat mereka, bahwa kami juga akan meninggalkan dunia ini. Namun Tuhan mengingatkan kami juga, jika kami hendak meninggalkan dunia ini, kami harus menerima upah yang besar dari Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal. Jangan sia-sia iman percaya kami, jangan sia-sia kehidupan kami hanya di tengah-tengah dunia ini, oleh karena ketidakmauan kami meninggalkan segala perbuatan kami, meninggalkan segala dosa. Tetapi biarlah dengan firman Tuhan hari ini, kami
mengarahkan hidup kami hanya kepada Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan saatnya juga Tuhan, kami akan berjumpa dengan mereka-mereka yang sudah mendahului kami di tempat di sorga yang sudah Tuhan persiapkan itu. Biarlah mereka-mereka Tuhan yang dalam keadaan duka, yang masih terus hingga saat ini, biarlah Tuhan yang menghibur mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang menyertai kami, melindungi kami sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 522. Tiada lagi duka dan keluh, hanya
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Tuhan Allah Bapa yang kekal dan yang hidup selama-lamanya, hari ini kami memperingati saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu sorga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir dari kehidupan kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukan berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tujuan kehidupan kami pada akhirnya di tempat yang sudah Tuhan persiapkan. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih-kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka lah yang menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berikanlah penghiburan kepada orang-orang yang sesat dan orang-orang yang berduka, karena hanya Tuhanlah yang memberikan penghiburan. Jauhkan mereka dari kesedihan dan keputusasaan. Baharui perhatian mereka agar melihat pengharapan kepada Tuhan di sorga. Berilah Roh Kudus-Mu yang supaya mereka memberi kesaksian bagi kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan dan menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu-ragu, agar tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus pada pohon kehidupan. Dalam perjalanan kehidupan kami keluar dari kegelapan itu. Bila mata kami semakin kabur, bukalah mata hati kami agar dengan jelas melihat jalan ke sorga itu. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat berkata-kata lagi, katakanlah kepada Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dibantu untuk menyatakan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Terangilah senantiasa hati kami agar selalu siap dan waspada, serta tetap tenang dan menyambut akhir dari kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan
dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin.